Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema C tentang makanan sehat pada subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, sebelum Umi menjelaskan materi, anak soleh dan soleha boleh mempersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku tulis, dan buku cetaknya. Sebelum Umi menjelaskan materi, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk pembelajaran PPKN yaitu siswa mampu memahami makna keberagaman dan pentingnya sikap keberagaman dalam masyarakat. Untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu memahami jenis-jenis iklan berdasarkan medianya dan mampu menuliskan informasi dalam iklan, serta siswa mampu memahami unsur-unsur yang ada di dalam iklan. Untuk pembelajaran IPA, siswa mampu memahami sistem pencernaan pada hewan pemamah biak dan juga sistem pencernaan pada manusia. Pada pembelajaran IPS, siswa mampu memahami interaksi sosial di lingkungan sekitar. Dan pembelajaran terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami tanda mayor dan tanda minor pada lagu. Untuk slide berikutnya ada slide ciri khas SDIT Baitul Jannah. Jadi SD kita memiliki ciri khas dalam setiap pembelajarannya. Di sini dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik itu dalam setiap sikap maupun pembelajaran, itu ada semua dan tertulis semua dalam Al-Quran. Di sini Umi akan mengkaitkan apa yang kita pelajari hari ini dengan apa yang ada tertulis dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa. Yang pertama, memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Itu ada pada surat Al-Hujarat ayat 13. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam iklan itu ada pada surat At-Taubah ayat 70. Yang ketiga, memahami sistem pencernaan. Itu ada pada surat Mujadilah ayat 15. Yang keempat, memahami interaksi sosial di lingkungan sekitar. Itu ada pada surat Luqman ayat 18 sampai dengan 19. Dan yang kelima, memahami tanda mayor dan tanda minor pada lagu, itu ada pada surat Maryam ayat 93 sampai dengan 94. Jadi anak Umi yang soleh dan soleha, apapun yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, itu ada kaitannya semua yang tertulis di dalam Al-Quran. Untuk pembelajaran pertama yaitu PPKN, keberagaman dan pentingnya sikap keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keberagaman yang selanjutnya ada keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam, yang mana suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya ras yang beragam menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik dari kita. Yang ketiga, adanya keberagaman budaya.
Keberagaman budaya Indonesia meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional. Budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Di sini contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, menghargai orang lain yang sedang beribadah. Kedua, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya yang beragam. Yang ketiga, menghargai dan menghormati ciri fisik dari ras lain. Yang keempat, mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. Yang kelima, jika setiap warga sudah memahami pentingnya keberagaman, persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke pembelajaran selanjutnya, bahasa Indonesia. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat umum. Iklan layanan masyarakat itu contohnya dapat berupa ajakan, pernyataan, ataupun imbauan bagi masyarakat. Berdasarkan media yang digunakan, iklan itu dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Untuk iklan media cetak, contohnya seperti surat kabar, majalah, ataupun brosur. Untuk iklan media elektronik, contohnya seperti yang kita jumpai atau kita temui pada radio, televisi, dan internet. Ciri-ciri iklan itu memiliki tema atau topik, kemudian memiliki kata kunci. Nah, kata kunci yang digunakan dalam iklan biasanya berhubungan dengan topik apa yang akan kita sajikan. Menuliskan informasi di dalam iklan. Kalimat yang digunakan di dalam iklan sebaiknya harus menarik perhatian, kemudian mudah dipahami, bahkan mudah untuk kita ingat. Untuk membuat iklan lebih menarik, itu dapat kita tambahkan gambar yang mendukung isi dari iklan tersebut. Nah, dari sekian banyak kriteria iklan yang ada, yang terpenting itu adalah tulisan dan gambar yang dipilih sudah mewakili informasi yang ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh gambar iklan masyarakat yang ada pada buku cetak kalian ya, Nak. Menjelaskan unsur-unsur di dalam iklan. Nah, iklan itu pada umumnya memuat unsur-unsur yang ada sebagai berikut. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Yang kedua, jenis tulisan harus mudah dibaca. Yang ketiga, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. Yang keempat, gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan. Dan yang terakhir, informasi yang disampaikan dalam iklan itu harus sejelas mungkin agar kita yang melihat ataupun membacanya itu tidak kebingungan. Pembelajaran selanjutnya ilmu pengetahuan alam, menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Apa itu, Nak, hewan pemamah biak? Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contoh hewan pemamah biak itu ada sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan juga rusa. Makanan hewan pemamah biak adalah tumbuhan, contohnya seperti rumput. Nah, berikut organ-organ pencernaan dari hewan pemamah biak. Yang pertama rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, dan usus halus.
Pada usus halus ini, makanan dari obamasum akan masuk ke usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Atau untuk lebih jelasnya, anak soleh dan soleha, kalian buka buku cetak kalian, tema C, pada halaman 5 tentang proses pencernaan pada hewan sapi. Yang kelima, usus besar. Di dalam usus besar itu terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir itu ada anus. Anus fungsinya adalah sebagai tempat pembuangan. Jadi sisa-sisa makanan dari usus besar akan dikeluarkan melalui anus. Menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Sekarang kita akan belajar tentang bermacam-macam organ dalam sistem pencernaan manusia. Energi dari makanan itu tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi makanan harus kita cerna terlebih dahulu, kemudian makanan yang kita makan akan dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita. Nah, sistem pencernaan tubuh manusia itu ada beberapa. Yang pertama mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Pembelajaran selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial. Interaksi sosial di lingkungan sekitar. Apa itu interaksi, anak soleh dan soleha? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Salah satu contoh profesi yang melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar adalah profesi sebagai seorang nelayan. Nah, kalau tadi interaksi berarti sekarang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan. Ikan itu merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan protein. Protein merupakan salah satu zat yang penting bagi tubuh kita. Pada saat nelayan bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Mereka akan menangkap ikan dan kemudian menjualnya kepada masyarakat. Dan masyarakat yang akan membeli ikan dari hasil tangkapan nelayan tersebut. Disinilah terjadi interaksi sosial antara nelayan dan pembelinya. Atau ini yang kita sebut dengan interaksi sosial. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi sudah paham ya nak contoh dari interaksi sosial. Pembelajaran terakhir SBDP menjelaskan tanda mayor dan tanda minor pada lagu. Tangga nada mayor biasanya terdapat pada lagu yang bersifat riang, bersifat gembira. Nah, sedangkan tanda nada minor itu biasanya terdapat pada lagu yang bersifat sedih atau kurang bersemangat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ciri-ciri lagu bertanda nada mayor dan minor yang ada di bawah ini. Dilihat ciri-ciri lagu dari tanda nada mayor, dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan dengan bersemangat, dan biasanya dinyanyikan dan diakhiri dengan nada do. Untuk tangga nada minor itu dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih dan kurang bersemangat, kemudian diawali dan diakhiri dengan nada la. Setelah kita belajar 5 pelajaran tadi, ada PPKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan juga SBDP, maka dari apa yang kita pelajari tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Untuk PPKN, kesimpulan yang kita dapat yaitu mengetahui keanekaragaman budaya dan berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Poin keduanya, kita bisa mengetahui betapa pentingnya keberagaman dalam masyarakat dan memahami sikap pentingnya keberagaman dalam masyarakat.
Untuk kesimpulan dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini, yang pertama, mengetahui jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Poin kedua, kita dapat menuliskan informasi yang terdapat pada iklan. Kemudian yang poin ketiga, kita dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang ada pada iklan. Untuk pelajaran IPA, kesimpulannya, kita mengetahui dan memahami alat pencernaan pada manusia dan juga hewan pemamah biak. Pada IPS, kesimpulannya, mengetahui dan memahami berbagai macam interaksi sosial di lingkungan sekitar. Untuk SBDP, kesimpulannya adalah mengetahui dan memahami tanda mayor dan minor pada lagu. Di sini ada latihan soal ya nak. Nah ini penugasannya kalian kerjakan. Latihan soal ada 10 poin yang Umi berikan di sini. Boleh dikerjakan di buku tulis kalian. Anak soleh dan soleha. Baiklah, sekian materi yang bisa Umi sampaikan hari ini. Agar semakin semangat, Umi atau Abi akan memberikan kata-kata motivasi untuk anak soleh dan soleha semua, terutama yang ada di kelas 5 Umair bin Wahab. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Itu kutipan dari seseorang yang bernama Nelson Mandela. Nah, semoga ilmu yang Umi berikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha dan bagi kita semua tentunya. Selamat mengerjakan latihannya ya anak soleh dan soleha. Tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas hari ini dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.